Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV, selamat pagi warga Palembang Galo-Galo. Nah, cak biasa kalau di PAL TV jam 9 pagi, kita selalu ketemu di program acara Halo Palembang, tentunya untuk edisi hari ini di hari Jumat 24 Mei 2024. Kali ini tentunya berewangan sama Mang Cik Edi. Dan ada Cik Amal di sini pemirsa, selama 60 menit ke depan kurang lebih kita akan membahas tema pastinya Cik Edi ya. Dan juga sudah mendatangkan narasumber. Ini hari ini kita agak sporty-sporty. Wah, iya. Biar sehat ya. Biar sehat, betul. Tapi kita sebelum menyapa narasumber, Cik Edi dan pemirsa di rumah semoga sehat selalu ya. Pasti itu harapannya ya. Dan tentunya hari ini agak sedikit berbeda kalau kita biasa pergi dari rumah ke PAL TV selalu keteban macet. Hari ini lengang jalan karena masih libur, libur cuti bersama. Cuti bersama Waisak kemarin ya. Hari ini juga masih cuti bersama kabarnya. Betul. Dan juga untuk diinformasikan juga pemirsa di rumah mungkin bagi yang pengen merayakan ataupun juga libur ini, pengen libur hati-hati tetap karena memang cuaca ini lagi tidak kondusif. Betul nih. Dengan hujan. Dengan banjir. Betul. Sampai kemarin kejadian banjir juga. Walaupun cuma hujan sejam tapi banjir ya. Di kilometer 12. Kita harapkan untuk pemirsa di rumah selalu sedia jas hujan mungkin, payung untuk yang di mobilnya. Kalau memang tidak perlu nian, ya di rumah baik. Di rumah baik lah ya. Sambil nonton gitu. Iya, sampai jam 10 ya. Iya. Nah, pemirsa langsung baik kita sapa narasumber kita hari ini. Ada teman-teman dari Kapan Rolling. Kapan Rolling? Apa itu besok. Kapan Rolling? Danyo kapan besok? Besok jawab ya. Iya. Kita sapa yang pertama ini ada Kak Penta. Kak Penta yang mana nih Kak Penta? Oh, yang paling ujung baju merah Kak Penta, ya. apa kabar? Salam baik. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah. Sport ini biasanya sehat ya. Jadi Kak Penta ini selaku ketua dari Kapan Rolling ya. Oke. Baik, dan juga selain Kak Penta kita juga ada Kak Yuko. Selamat pagi. Cahyo ini presenter kita ya. Iya. Sehat Kak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Yoko ini selaku member dari Kapan Rolling. Betul. Anggota. Yang di sebelahnya ini anak Kak Yoko atau Bukan. member juga? Ini kita Adik. Iya. Ini ada Sultan, ada member dari Kapan Rolling. Assalamualaikum Adek. Salam. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Sehat ya hari ini ya? Tegang itu ya? Sehat hari ini. Agak tegang. Aman, pokoknya hari ini masih libur, belum sekolah belum. Iya. Jadi pemirsa kita pengen ngobrol-ngobrol dan juga pengen nanyo ini Cik Edi. Betul, Cik apa Amal. sih Kapan Rolling? Sepertinya ada apa itu di depan itu? Helm dan juga ada sepatu roda. Ada sepatu roda. Sudah lama gitu tidak lihat ya Cik Edi. Bukan sudah lama ya, udah niat. Iya. Jadi kita pengen tanya ini dari Kak Penta dulu atau dari Kak Yoko ini? Bahasa Amal terserah lah. Iya. Nah ini Kak Penta mungkin ya. Awalnya Kak apa sih Kak yang menginspirasi Kak Penta ini mungkin bisa dibilang selaku ketua ataupun juga dari dan juga member ini dari Kapan Rolling. Awalnya main sepatu roda ini. Awalnya main sepatu roda karena lihat orang main duluan. Jadi kayak terbang, keren tuh kalau yang main sepatu roda. Jadi pengen juga. Itu dari kecil atau baru pas besar inilah? Besar itu. Jadi pas di Ngowur lagi kepengen juga untuk nyoba main sepatu roda. Waktu kuliah, waktu main ke Kambang Pak. Ada yang main sepatu roda itu 2014. Iya. Jadi ini terbentuk Kapan Rollingnya tahun berapa? Om Yoko kapan ya? Kalau terbentuknya kita tuh kalau nama Kapan Rolling ini sebenarnya baru-baru. Tapi kita udah ngumpul-ngumpul sejak 3 tahun ya kali yang lalu. Iya, setelah Covid. Setelah Covid ya. Seumur anak aku berarti. Jadi kita tuh sebenarnya bukan suatu organisasi apa tuh enggak. Kita ke komunitas kumpul-kumpul sesama penyuka sepatu roda seperti Om Penta tadi yang mulai dari kuliah. Terus kita juga akhirnya
ada beberapa temen yang pengen main juga. Ya. Nah, jadi kita bikinkan wadah lah, gitu Iya. ya, buat bisa kumpul-kumpul, biar bisa rolling bareng. Namanya tuh kalau sepatu roda tuh rolling. Rolling, iya. Jadi rolling bareng. Nah, jadi kan ada wadahnya. Jadi biar bisa janjian, jadi biar bisa latihan bareng, main bareng gitu. Itu awalnya kebentuknya. Kalau Kak Yoko sendiri memang sudah dari kecil atau pas besar inilah Kak? Bang? Dulu kecil main SD. Oh, Bung Kayo biasa. Kayo, iya. Iya, zaman kecil dulu lah main sepatu roda. Terus waktu zaman-zaman akhir Covid ya kan biasa lagi gabut nggak ada kerjaan. Iya. Lihat pada temen main sepatu roda. Nah, ini lihat Kak Penta juga main sepatu roda, akhirnya ikutan. Nah, baru ya 3 tahun lalu baru 3 tahun mulai lalu ya. Mulai baru aktif main lagi mulai ya. aktif lagi gitu. Nah, kalau sekarang ini Kak Yoko, kalau Iya. untuk Yoko. Yoko. Cak Jepang ya? Oh, iya. Iya. Sudah berapa member yang sudah bergabung di Kapan Rolling ini untuk saat ini? Kalau member di Kapan Rolling ini kita ada 20-an mungkin ya. Tapi ya nggak semuanya aktif. Jadi kan kalau di Kapan Rolling ini lebih ke yang dewasanya, orang-orang tua lah bisa dibilang gitu. Jadi udah pada banyak kesibukan masing-masing. Jadi paling ya bisa ngumpul saat kayak tanggal merah atau lagi weekend. Nah, akhirnya kita rolling. Sedangkan kalau mau ditanya ada kumpul rutinnya atau enggak, nah kita ini kan juga ada klubnya atau ada akademinya. PIS Academy yang diasuh oleh Kak Penta. Wow. PIS Academy ini Pentarif Inline Skate Academy. Nah, Apa bedanya Kak dari itu? sebenarnya sama, kita main sepatu roda, cuman kalau mau lebih serius atau mau lebih latihan yang benar, mungkin bisa ke PIS Academy. Sedangkan kalau mau for fun aja deh, aku nggak sempet kalau mau main yang serius nggak bisa, mungkin. Nah, jadi mainnya sama bareng-bareng teman-teman di Kapan Rolling. Jadi Kapan Rolling tuh kalau ditanya kok namanya Kapan Rolling. Kapan rolling? Akhirnya ada singkatannya aja Iya. ya. Singkatannya? Kiroi. Kirain. Itu bukan yang Enggak ya, kapan dari nanya nah iya. Dari awalnya gitu kan, Iya. kapan nih rolling, kapan rolling, kapan rolling. Dari Akhirnya kapan kita rolling, ya. bikinlah Kapan Rolling Iya. gitu. Unik ya, Cek. Oke, langsung jawab ini tadi besok. Besok, iya. besok. Kita nanya yang ke tengah ini. Ya, nah ini. Nah, ini Sultan, member juga ya dari Kapan Rolling. Oke. Awalnya tertarik gara-gara main sepatu roda ini apa sih, Sultan? Awalnya sih ya lihat Kak Penta. Oh, memang Kak Penta ini menginspirasi sekali ya. Inspirasi. Lah hebatnya berarti Kak Penta main. Influencer ya. Iya. Terus bisa dilanjutkan. Awalnya tuh lihat di Kampung Iwa sama Bapak juga kan. Lihat Kak Penta mainnya kayak ekstrim gitu kan. Kaki satu, slide. Jadi pengen main. Oh, itu. Terinspirasi awalnya. dari itu Sultan Terus ya. langsung hubungin siapa tuh awalnya pengen gabung? Kayaknya yang punya klub itu dulunya ada namanya Musi Blader. Jadi menghubungi situ, gabunglah dan ketemu sama Kak Yoko dan Kak Penta gitu ya Sultan ini. Iya. Iya. Sultan awalnya memang belum bisa main sepatu roda. Belum. Jadi pas bergabung sama Kak Penta bisa. Ya, bisa. Itu sudah berapa lama nih durasi waktunya untuk latihan Belajar. sampai akhirnya Sultan bisa? Nah, Dari umur 5 tahun sampai sekarang Sekarang umur berapa Penta? umur 13. 13 tahun. Jadi berapa Iya, jadi? iya. 8 tahun ya dia? Kurang lebih lah ya. Iya, agak lemah gitu dalam menghitung. Oke. Iya, kurang lebih 8 tahun Iya, sudah. iya. Nah, Sultan, kalau olahraga ini kan sebenarnya banyak pilihannya ya. Nah, ngapa milihnya ke sepatu roda nian? Setelah bisa ke sepatu roda ini apa sebenarnya yang membedakan dengan olahraga lain? Ya, terkadang kalau Cik Amal kan olahraganya apa gayung sepeda ya biasa. Iya, goes gitu Goes, kan. iya. Nah, kalau Sultan ini Cik mana Sultan? Kalau sepatu roda itu kan olahraganya ya orang-orang yang main ini kan. Sama ekstrim juga olahraganya. Tertantang lah ya dengan yang ekstrimnya itu ya. Iya, iya. Susah enggak awalnya? Awalnya kesusahan dikit. Susah dikit ya. Dikit ya. Lama-lama ketagihan. Iya. Iya, nah kita nanya ke teknik ini, Oke, Kak Penta mungkin. Kata Sultan tadi ekstrim Ekstrim, iya. gerakan-gerakannya. Se-ekstrim apa nian? Kak Benta gerakannya itu yo. Apa meluncat Iya. gimana? Jadi kalau kita ada alirannya juga ya. Iya, iya. Ada aliran urban, ada aliran freestyle, ada aliran speed. Speed. Jadi kalau speed tuh yang kayak di Jakabaring keliling lapangan tuh, ngebut-ngebutan kayak lomba lari. Kalau urban itu keliling kota pakai sepatu roda. Wow, jauh Iya. Iyo. Jadi
di Palembang misalnya dari bandara ke Jakabaring, Iya, misalnya. jarak tempuhnya Gitu, ya. Ban, sambil loncat sini loncat sana. Oke. Iya. Nah kalau kita itu freestyle. Kalau freestyle itu ada pecahnya lagi. Pecahnya lagi. Nah, yang kata Sultan tadi satu kaki itu namanya speed slalom. Iya. Jadi kita angkat kaki satu terus zigzag melewatin rintangan secepat mungkin. Nah itu ada perlombaannya. Oh ini nih gambarnya Cek Edi Iya, tuh. iya. Nah ini ya. Nah, kalau untuk di Palembang Dewe ini di mana ini Kak Penta? Kalau untuk latihan-latihan yang apa yang penuh dengan tantangan ini? Kan biasanya apa memang mainnya di jalan, apa cak-cak model di sini nih? Nah, yang Cak di kalau parkiran, kayak caknya? video kita ini itu di Rambang Semesta. Ini Rambang di nih ya. Jadi itu untuk latihan yang seriusnya kata Om Yoko tadi, Iya. yang lebih Yang ke rutin arah ya. prestasi. Mm-mm. Kalau ini di Dermaga. Dermaga ya. Nah, ini yang kapal rolling biasanya di sini Oh, di mainnya. Jadi suka main di sini ya. Ampera. Wah, seru ini. Nah, bagus tuh. Nah, film. tempatnya juga lebih apa namanya Lebih representatif lah ya. Iya, iya, iya. lantainya kan Lebih mulus dan jadi bagus lah ya, jadi mulus enak ya. buat rolling. Gigi-gigi Cek Edi tidak ada texture. Iya, iya, iya. Tidak menukik dan menikuk Ya, ya. Kak Penta belajar dari mana awalnya Kak bisa sampai dulu- melakukan gerakan seperti sekarang? Di Kampung Iwa, yang komunitas musik Komunitas blues tadi dulu, ya. gabung minta ajarin yang di sana. Bisa dan akhirnya ketagihan. Iya. Latihannya tiap hari. Latihan tiap hari. Iya. Nah, sebenarnya Kak Penta kalau untuk sepatu roda di Dewe ini untuk yang mungkin baru nak bergabung, sebenarnya apa sih yang harus punya teknik apa sih yang harus kita kuasai kalau untuk sepatu roda ini sebenarnya? Awalnya, ya, oke. Apa misalnya ngilang kerasa takutnya atau misalnya ngenteng ke badannya? Karena susah kan gitu Iya, pada iya. cewek gitu kok. Nah. Apalagi pakai sepatu roda. Nah, iya, iya. Ya, jadi kalau sepatu roda ini kalau sudah biasa ya, lupa ya kalau awalnya gimana. Jadi kira-kira aja ini. Awalnya itu memang takut pasti. Kok jalan sendiri. Iya, iya, iya. Jadi kita kalau belajar mesti sama yang sudah bisa. Saya bisa dulu. Yang kalau coba sendiri tuh lumayan berbahaya jatuhnya. Dia terjemput Cedera ya enggak? takutnya Iya. ya. Pantat duluan, Iya, tangan iya. duluan bisa cedera. Jadi minimal kita tahu tuh V kayak gini. Kakinya huruf Oh, V. harus kayak gitu. Jadi kalau kita jalan tuh Ini ya. entah pasti ke samping. Iya, Nggak iya, ke iya. depan jatuh ke depan, Heeh. ke belakang jatuh ke belakang. Iya. Jadi harus V nyamping. Jadi jalannya diangkat-angkat. Terus dorong ke samping, diangkat. Jadi kalau kakinya lurus itu baru belajar pasti jatuh. Iya, iya, iya. Jadi kalau ke samping itu ada tekanan gravitasinya Kak Iya, ya, jadi iya. dorong. Gravitasinya, iya. Ada istilahnya, Cak kalau pinter tadi kan. Nah kalau Kak Yoko sendiri Kak, Iya. awalnya Kak menggeluti awal tuh belajarnya dari mana? Kalau waktu SD ya namanya anak-anak ya ya. makanya otodidak asal hajar. Iya, iya. Nah, setelah gabung kemarin sama Kak Penta juga baru mulai pelan-pelan ya sambil main sambil diawasin Kak Penta kan. Jadi dikasih tips and trick juga. Jadi akhirnya ya mulai dari kecil-kecil dulu jalan terus mulai loncat mulai akhirnya muter-muter kayak gitu akhirnya ya sekarang udah lebih pede turun ke jalan pun udah berani. Sekarang banyak terbang nggak ya? Ayo belum. Harus saya Ya kalau pinter mau terbang ke ini. Nah awalnya kesusahan nggak Kak Yoko? Ya pasti kesusahan namanya pertama Namanya kalau beginner ya. kalau saya kan dari usia juga udah nggak muda lagi terus ya tapi karena dari suka tadi ya jadi kan pengen belajar lagi akhirnya ya lama-lama bisa terbiasa alhamdulillah lancar Iya. gitu. Jadi kalau untuk sekarang ini lebih ke pertemuan secara membernya, komunitasnya itu pas weekend bae atau memang ada jadwal khusus misalnya setiap Iya. hari apa gitu? Kalau kita kapan rollingnya, Ya. paling tiap weekend atau ada apa waktu libur biasa libur gitu. itu ya, pasti itu ya. Kalau atau event-event kayak ya pas kemarin Ramadan buka bareng gitu kan halal bihalal. Iya. Terus kalau ada ini kita kumpul kapan rolling libur latihan kamera ayo di sini ayo gitu. Iya, iya. Tapi kalau mau yang apa jadwal rutinnya ya ada juga mungkin bisa ikut ke main bareng sama yang di PIS Academy. Jadwalnya kapan Kak Penta? Jadwalnya itu setiap Senin, Rabu, Sabtu ya. Senin, Rabu, Sabtu. Jam 4 sore sampai jam 7 malam Di mana itu Kak Penta? di Rambang. Oh, di Rambang. Di Rambang itulah ya. Baik. Senin, Rabu, Sabtu. Nah kalau untuk yang mungkin nih pengen wong Palembang nih yang nak bergabung ke sini, ini cak mana sih Kak cara untuk bergabungnya?
Bisa hubungin kita langsung di Instagram, bisa langsung di Instagram itu ada WA-nya juga. Ada WA-nya ya langsung ya. Iya. Jadi Apa namanya Kak? Peace Academy Peace ya. Academy itu. Karena Peace Academy. kalau kita yang Kapan Rolling belum dibikinin akun Instagram. Jadi mungkin kalau dari Peace Academy nanti mau gabung ke ininya aja, nanti pasti kita masukin ke grup gitu kan. Iya. Jadi pokoknya di Peace Academy. Ya, Nih. Peace Academy aja. Kalau mau langsung datang ke sana boleh gitu kan tanya. Kalau mau tanya via WA atau Instagram juga dulu boleh gitu kan. Kalaupun emang ya Kak aku belum bisa nanti ya. Nggak apa-apa, kalau dari Peace Academy kita dari Kapan Rolling juga pasti kita bantu, kita ajarin. welcome lah ya. Tapi kalau mau serius banget nih Kak, aku pengen latihan yang khusus ya, arahnya nanti ke sama Kak Penta. Oke. Gitu. Pemirsa di rumah kita bakal sambung lagi nih Betul, jadi di segmen Jamal. kedua dan ketiga. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa Pal TV, Anda masih bersama kami di Halo Palembang dan kita masih bersama dengan narasumber kita nih, Kak Edi, ini ada Penta, Ya. ada Kak Yoko, ada tiga adik kita, ini ada Sultan. Sultan dari Oke. Kapan Rolling ya. Kapan Rolling, Sudah oke. kita ngobrol-ngobrol tadi memperkenalkan ini apa sih Kapan Rolling ini? Ini roller fun ternyata. Roller Kapan fun. Rolling ini ternyata pertanyaan sebenarnya Cak Edi katanya. Pertanyaan kapan rolling, Di kapan antar rolling? member ya. Antar Kalau member. ketemu nanya kapan rolling. Akhirnya bikin lah Cak ini ya. Bikin lah. Jadi nama komunitasnya. Jadi kita Oke. sudah ngobrol tadi, anak kita pengen nanya nih ke Sultan lagi. Boleh silakan. Sultan ini juga member dari Kapan Rolling dan juga member dari yang Kak Penta. Ya, Peace Academy. Academy. Oke, tapi kalau untuk lebih menyeriusnya itu tuh kapan sih Sultan? Umur 9 tahun. Umur 9 tahun. 9 tahun ya. Umur 9 tahun atau 10 tahun ya. Oke. Oke. Pengen kenapa? Kira-kira pengen nih, kira-kira kayaknya seru atau gimana awalnya? Awalnya sih seru sama ya seru. Seru ya. Kepengen freestyle tadi ya, Iya. gaya-gaya sepatu roda tadi. Katanya udah ada prestasi ya? Udah pernah ikut kejuaraan atau lomba kompetisi. gitu? Di mana itu awalnya Sultan? Pertama kali 2022 itu di Lampung Open. Lampung Open ya. 2023 Juara berapa itu? di Jogja. Di Jogja sama di Palembang Open. Palembang Open ya. Piala Ilmu Negara juga. Juara berapa kecil kan? Kalau yang di Lampung, yang di Lampung juara berapa? Pertama Lampung. kali Palembang Open juara 1. Juara 1. Iya. Keren. Terus apa lagi tuh? Jogja kalau nggak salah itu juara 3. Jogja juara 3. Youthman. Karena Sama maaf juga. potong sedikit. Ini kan ada kelas-kelasnya. Iya, benar. Waktu di kelas ini beginner masih ini sekarang di kelas youth berarti kan baru pendatang baru nih. Baru pindah kelas. Jadi iya. makanya pesaingnya juga berat agak lah ya. lebih Lebih gede, berat. lebih Iya, besar. iya. Jadi tapi udah juara 3 langsung. Berarti udah keren Lawannya itu. anak SMA. Lawannya anak SMA. SMA. Gitu. Oh, biasa. Nah kalau kemarin yang ikut-ikut lomba itu, misalnya pecah yang di Jogja kemarin pesaing yang paling berat itu dari mana itu? Peserta dari daerah Jombang. mana? Jombang. Jombang. Jauh. Apa bagusnya memang itu Iya. mainannya. Karena bisa dibilang udah skala nasional ya. Iya. Udah juara nasional, tapi membanggakan juga itu juara 3 CED ya. Dia juga Jadilah. masuk beginner dan persaingannya juga udah lebih Lumayan, senior lumayan, dari iya. Sultan. Oke. Untuk yang terakhir ini di Lampung. Iya, Lampung. Youthman juga itu. Juara 1 slalom, juara 1 slide, juara 1 skate cross. Wow. Akhirnya juara 1. Iya, iya. Lagi insya Allah kapan nih ada lagi kompetisi atau apa nih? Ada nggak sekarang? Di mana lagi nih rencananya nih? Kalau hari ini ada juga di Semarang. Oh di Semarang hari ini. Tapi nggak ikut ya? Nggak ikut ya? Nggak ikut. Oke. Tapi yang pengen dikejar deket-deket ini udah ada informasi belum? Ada di Cirebon. Di Cirebon. Bakal ikut? Ikut, kayaknya ikut. Oke, harus ya. Harus ikut Semoga ya. juara 1 lagi Amin, ya. amin, amin. Iya. Kan kalau menang tuh kan dapat duitnya juga, pembinaan segala macam kan biar tambah semangat lagi latihannya Cik Amal. Nah kalau Kak Penta ini apa nih Kak? Pernah nggak ikut kejuaraan gitu?
ikut dari tahun 2014. Oh, dari 2014. Iya, ya. pertama kali juga Lampung Open 2014. Itu langsung juara 1 juga. Oh, boleh lah dari Palembang ya, hebat ya. Ke Lampung dapat Kalau juara Cik segala. Edi? Kalau Cik Edi? Menonton bela. Iya. Nah Kak Penta, untuk yang tadi, yang Cik tadi di awal tadi, untuk yang pengen bergabung tadi kan ada jadwal khusus nih, ya di Senin, Rabu dan Sabtu. Nah kalau untuk, maaf kalau boleh tanya biayanya berapa Kak iya. kalau nak bergabung? Iya. Kita kalau mau gabung itu ada uang pendaftaran 50.000. 50.000 Sama uang iuran bulanannya 200.000 per bulan itu ya. bulan. Oke. Dan Iya. seminggunya 3 kali tadi ya. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 Jadi kali. Sebulan 12 kali. Nah, Buat Oke. anak-anak dewasa Itu boleh. semua umur ya? Semua ya, umur. jadi kalau masalah umur kita tuh minimal 5 tahun. Minimal untuk yang minimal bergabung 5 ya. tahun. Tapi ada kasus yang di bawah 5 tahun udah Pengen lancar gabung. jalan. Udah lancar jalan, kalau udah lancar jalan boleh Itu gabung. boleh ya. Tapi kalau yang di bawah 5 tahun itu susah, biasanya masih harus didampingin orang tua. Iya. Ya, di atas 5 tahun bisa. Nah kalau untuk pelatihannya Dewi ini Kak Penta, misalnya kan sudah bergabung nih, untuk membernya berapa lama nih durasi untuk latihannya? Atau memang sudah ditentukan kalau seandainya memang sudah dinyata bisa, boleh selesai cek. Atau cak mana nih? Atau memang ada cak ke sekolahnya 3 tahun misalnya cek itu? Iya. Jadi kalau kita ini nggak ada selesainya ya. Nggak ada selesainya Nggak ada ya? selesainya. Terus Jadi ya? kalau sudah bisa jalan, lanjut mundur, jalan mundur. Udah jalan mundur, loncat. Iya, Begitu-begitu terus. Jadi Oh, ada kelas-kelasnya nggak ya? kelas-kelasnya. Iya, iya. Jadi yang paling hebat pun nggak ada selesainya. Jadi ada trik baru lagi, belajar lagi. Iya, nggak ada selesainya. Tapi sering diarahkan nggak adik-adik ini nih ke kejuaraan kalau sudah dilihat bagus gitu kan? gayanya. Yuk ikut ini yuk. Ditiru misalnya Pasti. itu gayanya. Pasti. Jadi kalau misalnya Sultan nih baru gabung dulu, wah ini bagus nih. Mau nggak kamu jadi Sudah ada atlet? bibit-bibit gitu ya, sudah bisa dilihat. Mau nggak kamu latihannya keras gitu kan? Nggak santai-santai. Kalau mau, ayo kita ajarin sampai kamu sukses kayak gitu. Nah, Kak Penta, kalau untuk misalnya ikut kompetisi kan, nah kompetisi itu sebenarnya kalau dari jurinya yang menilai itu apa sih sebenarnya dari sepatu roda ini? Dari sepatu Dari gerakannya atau cak mano? Nah, jadi kita ambil contoh speed slalom tadi yang satu kaki zigzag. Itu waktu tercepat. Oh, waktu tercepat. Ya, jadi waktu tercepat itu dari start ke finish itu berapa detik. Iya. Nah, ada rintangannya 20 buah. Kalau ketendang itu ada penalti berapa detik. Jadi yang siapa yang tercepat menang. Iya. Jadi diurutin gitu. Jadi kalau penilaiannya itu yang speed slalom waktu. Kalau yang klasik slalom itu keindahan, gerakan ya. gerakannya bagus apa enggak, tingkat kesulitan. Itu kalau klasik slalom itu kayak kalau tahu ice skating yang kayak Ya, figure skating. figure skating Iya, yang kayak keindahan. penari gitu, tapi itu dia gaya itu kan, muter-muter muter-muter itu ya. Iya. Kalau kita pakainya cons Cons. yang halangan rintangannya itu dilewatin sambil nari-nari untuk Iya. klasik slalom. Berarti setiap kompetisi itu beda-beda Kak ya? Benar. Jadi tergantung kelasnya dan juga mungkin apa namanya Ada itu kategori. level-levelnya lah ya. Iya. Jadi kalau di suatu kompetisi pasti satu paket. Satu paket. Freestyle skating itu ada klasik slalom, ada speed slalom, ada freestyle slide. Iya. Freestyle slide itu yang ngerem gaya bebas. Lari sekencang mungkin, terus Iya. ngerem. Wow. Mau gayanya Nyungsep. gimana bebas. Kalau betul api ya kayak dari roda itu katanya. Cepat ya. Saking cepet. Iya. Oke. Banyak ya ternyata kategori-kategori ataupun kelas-kelasnya dewe. Nah, itu baru sepatu rodanya baik. Belum yang lain ya. Belum yang lain. Dan kabarnya ini sepatu rodanya nggak dibeli di Palembang ya kak? Iya. Bener, Kak Yoko? Ya, jadi untuk sekarang tuh di Palembang sih belum ada yang jualan khusus sepatu rodanya, bener. Ada mungkin tapi sepatu rodanya yang buat anak-anak Iya. yang biasa Iya. gitu. Tapi kan Yang biasa, sepatu- Kak, ya? bener. Iya. Untuk sekarang belum ada, jadi masih online dulu. Atau kalau emang biasanya ada yang lagi ke Jakarta, biasanya kan ada toko-toko di Jakarta itu yang khusus jual sepatu roda. Contohnya mungkin maaf kalau boleh disebut Decathlon gitu Iya, kan, iya. ada khusus jual barang-barang sepatu roda. Ada toko olahraga kan, jadi ada sepatu rodanya. Karena sepatu roda ini kan lebih enaknya kalau dipakai dicobain dulu gitu. Iya. Nah, takutnya
takutnya nggak sesuai kaki gitu kan. Iya benar. Kaki. Repot mau kirim balik lagi. Jadi kalau emang dicobain dulu rasa enak, nah itu sebenarnya itu sih ya. Kalau kita tuh harapannya juga kalau emang nanti ini bisa buka toko juga di Palembang. Mudah-mudahan ini aja. Modal ado, Cek. Udah lah ado, bacaan lah ado. Iya, member lah banyak. Udah buka lah kalau cek itu ya. Nah, kalau untuk member dari Kak Penta sendiri, ini kan tadi ada 20 ya dari Kapan Rolling. Kapan Rolling. Dari Iya. Kak Pentanya Kak Penta anak didiknya sekarang. tuh berapa banyak? Puluhan juga. Betulan ya. Puluhan mungkin yang aktifnya setiap latihan itu sekitar 20 juga. 20 yang aktif. Yang aktif. Umur dari umur berapa, Kak? Yang paling Yang paling kecil itu 5 tahun ada atau di bawah 5 tahun? ada yang 3 tahun. 3 tahun sudah ada yang sudah jago. Udah bisa jalan dia. Iya. Itu kepengenan dari orang tuanya, Cak? Atau dari anak-anaknya? Ada yang dari anak-anaknya pengen main, nggak mau pulang waktu kita udah selesai dia mau pulang. Iya, Kan mau main ya. dapat teman baru, jadi kan saya pengen main. Yang penting itunya aja sih, kita ini dulu ya, kita tanamkan dulu. Iya. Nah, kalau durasi waktu latihan itu biasanya berapa lama efektifnya Kak Peta? Kita durasikan jam 4 sore sampai jam 7 malam. 7 malam ya. Belum telat-telatnya, istirahatnya mungkin sekitar 2 jam. 2 jam itulah ya, kurang lebih lah ya. Iya. Kalau yang cepat datang berarti 2 jam main. Kalau nggak telat tanggung deh resiko gitu deh. Kalau jam 7 ya. Betul. Iya, Nah, Kak iya. Yoko, Ya. pengen nanya nih juga selaku member dari Kapan Rolling yang bergabung juga aktif lagi. Ini kan udah 3 tahunan ya, Kak? Iya. Nah, apa sih Kak hal yang dirasain setelah kita mahir nih main sepatu roda ini? Kalau di sepatu roda nih, kalau kita udah mahir, pengen lebih mahir lagi pasti. Iya. Jadi pengen terus Badan main. ini kayak lebih enteng, kita mengendalikan badan kita atau Loncat juga lebih ringan biasanya gitu kan, atau ini. Terus satu lagi yang jadi masalah nih, pengen upgrade. ya. Dari sepatu roda mungkin sepatu roda yang awalnya biasa, jadi pengen lagi yang lebih bagus lagi dengan dengan apa namanya, kan sepatu roda ini kalau diperhatiin juga macam-macam. Ada yang rodanya kecil, ada rodanya besar, ada yang 4 roda, ada yang 3 roda. Nah, gitu. Jadi kadang pengen upgrade, pengen coba yang baru lagi, gitu aja sih selama tantangan ini. dan kesulitannya itu gimana sih kalau kita lihat sepatu baru gitu ya? Kalau tantangan dari personalnya sendiri di sepatu baru ya pasti setiap ganti perlu penyesuaian lagi. Jalan lagi. Tapi kalau dari tantangan bagi kami Kapan Rollingnya ini, pertama tadi karena kalau dari Kapan Rolling kan membernya ini kebanyakan sudah kerja, ada kesibukan masing-masing, jadi pengatur waktunya mungkin masih agak sulit. Tapi sebisa mungkin kita ada rolling bareng. Terus juga untuk menambah member baru juga mungkin ada kesulitan karena pertama nggak semua orang bisa sepatu roda. Jadi mungkin mau mencoba tuh beberapa orang agak takut, agak sungkan. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, kalau emang mau gabung kita bantu, kita ajarin. Terus lagi tadi kesulitannya di Kapan Rolling ini tadi yang jual sepatu roda nggak ada di Palembang. Iya, jadi mungkin susah, orang-orang ya. mau gabung mau nyari sepatu roda di mana, cari online. Nah, jadi mungkin agak jadi males. Iya. Itu aja sih sebenarnya. Kita juga sangat pengen kalau teman-teman yang mau gabung, mau rolling bareng, ya kita sangat welcome. Jadi kalaupun yang bingung mau tanya-tanya dulu, ya silakan tanya aja dulu, kita arahin nanti. Yang penting kita sama-sama sehat bareng, senang-senang bareng, gitu. Itu Nah, sih kalau saat ini harapannya. Kak Yoko untuk mau promosi ke sepatu roda ini, karena memang mungkin sebagian masyarakat Palembang Dewek belum banyak yang tahu nih apa yang dilakukan oleh Kapan Rolling ini. Ya pertama pasti dari sosial media. Jadi kemarin kita karena Kapan Rolling ini agak baru, jadi belum tertata sosial medianya. Jadi insya Allah ke depan nanti kita rapiin lagi biar lebih impact-nya lebih luas lagi. Tapi untuk sekarang ya masing-masing member pun jadinya ngeposting sendiri-sendiri. Terus juga kita rolling di jalan-jalan biar awareness masyarakat juga, wah sepatu roda nih keren nih gitu kan. Awalnya sama kan, semuanya tertarik sepatu roda karena wah keren gitu kan. Jadi kita rolling di jalan sebisa mungkin, sebanyak mungkin biar orang ngeh juga. Jadi biar ngajak teman-teman main bersama, sehat bersama begitu. Oke, panjangnya ternyata. Iya, banyak ininya rentetannya ya kalau gabung ini ya. Nah, kalau pengen tahu nih Kak Yoko, kalau untuk harga sepatu roda yang standar berapa sih? Yang standarnya nanti Standar sudah masuk sebenarnya cocok, kalau minimal berapa Anak harganya? beli balik ini, Cak.
Karena nyari aku, iya. Mulai dari 500 pun ada ya Kak Penta ya? 500 500.000 tuh untuk mulai yang standar Standarnya yang lah, ya, itu standar bisa. harus dipakai lah ibaratnya. Benar bisa. Bukan yang sepatu LGT itu bukan ya. Bukan itu. Yang banyak diselipin itu Iya, untuk pakai sekolah. Mulai dari 500 sampai ya kalau mau yang pro-pro banget ada yang puluhan juta ada. Puluhan juta juga Tergantung dompet ada. lah ya. Iya. Oke. Nah kalau ke Kak Penta sendiri, apa sih Kak awalnya tantangan yang dihadapi sama Kak Penta sendiri? Kalau udah dewasa sih waktu ya. Kita mau latihan tuh banyak rintangannya. Ngurus ini, ngurus itu, ngurus ini, ngurus Udah itu. banyak gawe tadi Kak ya. Mungkin kalau Sultan Apalagi mau Palembang banyak gawe kan. Pah, anterin latihan, dianterin. Kalau kita kan nggak bisa ya, anterin sini. Banyak kewajiban lain yang harus Iya, ditetapkan. iya. Jadi itu pertama waktu, kedua rasa takut. Kenapa? Masih ada rasa takut Kak? Udah takut jatuh kan, awal-awal kan. Jadi, tapi kalau udah sekali jatuh itu nggak takut lagi. Iya. Nagih malah. Iya, Wah, jatuh sekali, baru sekali. Iya. Belum berkali-kali. Jadi itu takut. Terus kalau ikutin kompetisi ya, kita kan berangkatnya mandiri-mandiri, sendiri-sendiri. Jadi butuh nabung. Sedangkan kompetisi itu sekarang banyak banget. Jadi nggak bisa diikutin semua-semua. Jadi harus nabung terus Iya. ikut kompetisinya. Karena akomodasinya kita bayar sendiri ya Kak? Iya, bayar sendiri. Kalau yang Bayar untuk sendiri. yang open itu kan biasanya sendiri. Mungkin kalau untuk misalnya kalau di Palembang ada Porprov, itu kan dari pemerintah. Dari pemerintah ya. Itu Bentar lagi ada dibiayai. PON, Iya, PON iya. itu dari pemerintah biasanya. Kalau yang biasa-biasa itu biaya sendiri. Dia sendiri. Itu dia Tapi memang kalau untuk menguji kemampuan kita harus ikut kompetisi tadi Cik Betul. Amal. Kita bisa Sejauh membandingkan mana, nih ya? sejauh mana kemampuan kita dengan Nah, orang lain iya. seperti itu. Oke. Nah kalau Sultan nih kesusahan nggak bagi waktu sekolahnya dengan main sepatu roda? Kalau jamnya dulu ya kesusahan. Soalnya kan dari jam 10 kalau nggak salah sampai jam 3. Langsung itu latihan. Latihan Langsung ya. latihan. Nggak kena marah Sultan? Tidak. Tidak. Kalau sekarang lah bisa ngatur Sekarang jadwal bisa, ya, ya. lah tahu ya, karena memang sering juara kan, gurunya maklum. Malah aja lagi lah. Tidak apa-apa, jadi gurunya 10% jatahannya. Nah, itu ya. Iya. Tidak ada jatah. Iya. Oke. Nah kalau untuk sepatu roda ini sebenarnya Kak Penta peminatnya banyak yang cowok atau banyak yang cewek sih sebenarnya kalau ikutan sepatu roda? Kalau lihat dari klub kita sih mayoritas cewek. Oh, cewek malah justru ini. ya. Susah nyari yang cowok. Oh, cak itu. Iya, cewek Boleh, semua. boleh. Iya. Cuman segelintir yang cowok. Ternyata lebih berani ya cewek tuh Kak. Pas diajarin. Mungkin stoknya lebih banyak. Iya. Iya, Oke. kita bakal sambung lagi ya. Dan kita mau iklan, kita sambung lagi setelah iklan Kak. Jadi pemirsa kami bakal balik lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Moga pemirsa masih di Halo Palembang dan tentunya masih bersama sama Mang Cik dan juga ada Pici Amal di pagi hari ini dan juga tetap bersama tiga narasumber kita terkait tentang kita bahas ini tentang sepatu roda ya. Rolling fun. Rolling fun. Nah, itu gitu dia. dosen-dosennya Cek Edi. Tadi sudah banyak Cek Edi kita ngobrol ya, Ya. kita nanya-nanya nih tentang membernya, Betul. tentang tantangannya, Tantangannya, betul ya. latihannya biasanya di mana. Nah, sekarang kita pengen tanya ini, ada nggak sih Kak Penta latihan khusus nih untuk pemula? Latihan khusus untuk pemula. Namanya kelas beginner. Oke. Itu Jadi- di semua umur atau yang besar-besar BC itu atau semuanya? Mungkin kalau dari PIS Academy ada yang anak-anaknya bisa, tapi kalau ada yang udah 17 plus, mungkin kita terima juga, tapi dibedain harinya ya. Mungkin Iya. bisa malu ya. Sama udah kecil. Latihannya sama anak kecil. Iya. Nah, jadi kita mungkin bisa kerja sama dengan apa? Kapan rolling? Kapan rolling. Latihannya kapan? Mungkin di janjian aja Iya, kalau iya. yang dewasa-dewasa. Tapi kalau yang anak-anak kita ada programnya kelas beginner, kelas pemula itu rencananya Juni ini kita buka ya. Tapi kuotanya hanya sedikit. Hari Kamis sama hari Sabtu.
tempatnya sama di Rambang juga. Kamis sama Sabtu ya. Seminggunya cuma 2 kali itu kayaknya. Iya. Jadi latihannya milihnya di Rambang. Sebenarnya kalau untuk di Palembang di Dewek, menurut Kak Penta nih, sebenarnya layaknya di mana sih? Atau memang dari pemerintah belum ada nyiap ke tempat khusus atau cak mana ini kalau tuh di Palembang? Kalau dari tempatnya sih kita belum ketemu ya. Belum ada ya? Atau di kita Palembang belum tahu ya, Iya, ada iya, iya. tempat yang luas, rata, aman buat anak-anak main tuh. Sementara ini baru di Rambang kita dapatnya. Mungkin kalau ada dari gedung pihak pemerintah yang luas boleh dipakai, kasih tahu kita. Belum Atau bisa memfasilitasi ya. fasilitasi. Karena memang peminatnya banyak ya Banyak. saat ini. Karena membina atlet. Betul, Iya. kejuaraannya juga banyak. Mungkin lebih minta perhatiannya lebih ditingkatkan lagi Iya. juga dari pemerintah kota. Sebenarnya kalau untuk pemilihan tempat ini Kak Penta, sebenarnya apa sih yang dicari kalau untuk pemain-pemain sepatu roda ini sebenarnya? Kita lantainya rata, halus, nggak mesti halus ya. Rata aja, nggak ada naik, nggak ada turunnya, itu udah alhamdulillah banget. Bisa dipakai untuk latihan, dipakai. ya. Kayak di Kamang Iwa ini enggak ini ya Kak ya, sepertinya enggak Mendukung. mendukung. Kalau dulu waktu keramiknya yang masih halus itu ya, yang licin itu kita sempat latihan di situ bisa. Tapi kan sejak tahun 2017 ke atas itu kan diganti yang Agak kasar lah yang kasar-kasar, Iya, sekat-sekat Ada kan. iya ada teksturnya. ya, ada teksturnya itu udah nggak bisa lagi kita latihan di situ. Itu. Berarti kalau main di aspal itu juga bahaya Kak atau gimana? Sebenarnya bisa, tapi jangan sampai jatuh. Iya. Karena kan luko galok kalau nyapa. Berarti yakin ke sama kita kalau kita jelak Latihan. aspal, siap-siap jangan nyapa ya. Pakai pelindung. Kalau nyapa sudah salah itu. Kan kita ya. juga ada. Pakai pelindung harus banget nggak Kak pakai pelindung? Iya sebenarnya tuh harus kecuali kalau emang sudah cukup pede, cukup ini nggak pakai ya nggak apa-apa. Tapi minimal sebenarnya helm karena melindungi kepala. Kepala ya. Biasanya kan kalau full paket tuh ada helm, ada sarung tangannya dengan ada bantalan plastik biasanya. Iya, Jadi iya. biar kalau jatuh nggak sakit. Terus ada pelindung siku sama pelindung lutut. Itu sih. Itu yang apa ya? Yang Itu yang full basicnya protect banget ya. Pelindung siku, pelindung lutut dan pelindung perut. Kalau lapar masuk ibarat langsung makan langsung kan. Iya. Nah kalau Sultan sampai sekarang masih nggak pakai alat pelindung pas main? Kalau sekarang enggak, soalnya kaku kalau pakai itu. Soalnya kan kalau belok-belok itu Itu kaku. sombong. Iya, iya. Lagi makanya. Iya, Tapi iya. untuk sekarang gara-gara mungkin kaku, ada banyak gerakan-gerakan baru mungkin iya, gara-gara iya, iya. tidak pakai itu lagi. Tapi untuk adik-adiknya ataupun juga ini tetap mengajarkan nggak sih pakai dulu awalnya? Ya, pakai gitu? dulu awalnya. Tetap ya, Ya, tetap. mengedukasi adik-adiknya. Nah kalau Sultan ini terpikir nggak nanti kira-kira kayaknya aku bakal sampai tua deh main sepatu roda ini? Iya, jadi atlet Pikir kayak- atlet internasional. Terpikir ya, Iya, masih pikir. akan lanjut ya. Masih. Siapa tahu nanti ini akan jadi the next atlet. Iya, iya. Nah, kalau dari Sultan Dewek pengennya apa sih Sultan dari sepatu roda ini sebenarnya? Pengennya jadi profesional aja. Profesionalnya nih ya. Iya, oke. Dan juga akan terus digeluti ya. Iya. Dan orang tua ngedukung banget nggak? Iya, dukung. Mendukung. Oke. Ini semangat ini memang penting ya dari anak yang menggalak dan orang tuanya laju. Nah, itu Laju dia. galau. Nah, Kak, kalau untuk misalnya anggota-anggota baru nih yang pengen bergabung tadi, nah terus misalnya pengen apa ya? Misalnya apa? Bertemunya, cak mana? Kolaborasinya, nih, atau misalnya dengan komunitas lain mungkin? Ada dah Kak? Dari Jadi Kapan kalau Rolling ini ya Dewek? karena sepatu roda ini sebenarnya komunitasnya nggak kecil lah. Jadi kita Iya. dengan kota-kota lain pun pasti kenal, pasti tahu. Ya. Dengan Lampung terutama kan tadi banyak yang kejuaraan-kejuaraan per daerah. tadi ya. Jadi pasti setiap ketemu juga kenal dari Lampung, Jakarta, macam-macam. Jadi kalau ada event-event juga kan sekarang karena dunia virtual ini udah lumayan canggih, jadi event-event virtual pun ada. Ada. Jadi kayak di sepeda kan ada lari virtual run gitu kan, kita juga ada virtual rolling. Nah, itu kolaborasinya seperti itu biasanya event-eventnya. Terus kalau keluar kota pun kita otomatis kalau mau main, kebetulan lagi di Jakarta Iya, pengen main, kita main hubungin bareng. teman-teman yang di Jakarta bisa gitu. Jadi enak lah komunitasnya, kita terbuka untuk Iya. semuanya karena pengen tadi sama-sama have fun, saya pengen sama-sama sehat gitu.
Nah, kalau untuk meyakinkan untuk seluruh anggota nih Kak, kadang kan kita ini kan kalau melo-melo komunitas kadang ada yang hati-harian lah ya, pas lagi semangat nian, kita kan belum jadwalnya pengen main lagi. Beda, vakum 2 tahun. 2 tahun. Nah, untuk meyakinkan untuk member ini Kak, atau seluruh anggota nih, biar ayo aktif latihan terus atau kumpul terus, cak mana nih? Ya, cuman itulah paling di grup kapan rolling. Jadi kita ya di-push terus. Iya. Jadi ya sebisa mungkin nggak harus semuanya harus kumpul semua baru kita jalan, enggak. Jadi sebisanya kapan rolling, siapa aja yang bisa jalan rolling. Soalnya kalau nunggu lengkap dalam kapasitas ya kan. Mau main bareng kebetulan cuman berapa orang, kita main sama anak-anak di PIS gitu kan, bareng-bareng iya. di Lambang. Karena mereka kalau anak PIS kan sudah ada tempat rutinnya, jadi tinggal kita lagi nggak ada temen pengen main ya sama anak-anak aja. Iya. Jadi kan membernya 20 orang. Dari kalangan mana aja sih Kak itu? Apakah ada teman sebayanya dari Kak Joko Iya, sendiri? sebagian besar sebenarnya adalah orang tua dari anak-anak yang sekolah atau latihan di PIS. Jadi kan Ketuanya ngumpul. benar. Influence juga orang Benar. tuanya ya. Iya. Jadi kan lihat anak-anak main ya orang tuanya dia daripada habis nganterin melongo nggak ada kerjaan, akhirnya main juga beli juga. Jadi rata-rata dari situ. Kalau dari pekerjaannya memang macam-macam. Ada yang dari pekerja kantoran, ada pekerja swasta, ada yang dokter, ada yang apa namanya dari hukum, macam-macam. Ada praktisi juga. Iya. macam-macam ya. Luar biasa ternyata dari semua kalangan Cik Edi. Semua kalangan ya. Jadi memang kepengennya anaknya pacak main sepatu roda daripada mama papanya nunggu bosen. Bosan ngopi beda jelas Lemak ngerumpi. itu latihan juga ya. Olahraga juga itu Kak ya. Iya benar. Bakar kalori juga. Tapi jangan takut. Aduh, kita sih bukan siapa-siapa nih. Aku belum punya anak di sini, tapi kita jadinya takut gabung. Iya, Enggak. iya. Banyak juga yang muda-muda. Tenang aja. Jadi yang kuliah. Ya kan? Oh, dia? Menerima semua kalangan. Oh, Jadi iya. kita habis dari sini. Ada yang kuliah. Gabung ya. Tadi kita beli sepatu rodanya dulu. Nah Kak, kalau untuk latihan misalnya yang apa di jalan aspal tadi, jalan besar, itu cak mana sih sebenarnya? Kan tadi. Masa itu saling jago atau itu ya, cak mana itu? Kalau kita bersepeda kan biasa lah gayung dewek lah. Kalau sepatu roda ini kan ada. Pasti kalau jadi dewek dulu, kan? di jalan tuh pasti ya kita sama teman-teman kan pasti ada yang jagain. Ini kan permasalahan utama nih adalah ngerem, gimana ngeremnya? Itu pacak nyala sama. Iya. Jadi Kalau gondang pacak naik dan turun. jadi bisa Apa gitu? Iya. bisa ngeluncur tapi ngeremnya kadang bingung ya. Kita saling bantu, nggak apa-apa. Ada teman, apalagi kalau ada Kapenta paling siap megangin teman yang. Iya, karena kalau di jalan kan lebih rawan. Iya, kan ada turunan, ada tanjakan. Iya. Pas turunan, nah gimana itu? Jadi Iya. nggak apa, kita teman-teman saling tunggu, saling pegang, saling bantu, nggak masalah. Iya, nggak mungkin ditinggalin. Pakai nampak muda tuh kan. Iya. Jadi kita sudah di akhir segmen ini. Segmen, iya. Jadi Oke. kita pengen nih minta harapannya nih satu-satu dari Kak Penta, dari Sultan dan Dari juga Kak dari Yoko. Kak Yoko nih ke depan untuk komunitas kita seperti apa sih? Mungkin Iya. dari Kak Penta dulu. Bang. Boleh ke kamera Kak? Iya. Kak Yoko Kak dulu Yoko aja. boleh. Ada mau nyontek nih Iya. tadi kalau Kak Yoko Saling oper ya. Ya kalau dari saya sih sebenarnya harapan kita bisa main bareng. Jadi Iya. sepatu roda ini kalau bisa diterima masyarakat, jadi masyarakat juga nggak takut-takut, nggak malu-malu untuk main sepatu roda. Jadi pemandangan nanti rencana ke depan, wah orang bersepatu roda di jalan itu udah paling biasa kayak gitu kan, kayak di Amerika mungkin kan. Nah itu harapannya. Jadi kita bisa main bareng, sehat bareng. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada yang ini. Tapi kalau teman-teman tadi pengen latihan yang serius tadi ya nanti sama Kapenta Iya. bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke. Nah kalau dari Sultan nih, Sultan apa harapannya? ke depan? Harapan ke depan tempat latihannya mungkin lebih luas, Iya. sama kawan-kawan lebih banyak main sepatu roda gitu. Oke, itu dia ya harapan dari Sultan. Iya. Pastinya dari tempat, Fasilitasnya lah ya. fasilitasnya Paling-paling. memadai, dan juga pastinya dapat teman baru. Nah itu dia. Nah kalau dari Kak Kak Penta Penta nih selaku ketua nih. Selaku ketua ya. Iya. Pak, biasanya banyak harapan dari ketua Iya. biasanya. Jadi pertama dari pengennya sih rame ya Rame. yang main. Kita berkaca dari Rebo Rolling dari Jakarta itu membernya ribuan. Iya. Ribuan. Jadi kalau tiap mereka ngumpul tuh waktu Car Free Day hari Minggu pagi tuh rame rame banget. nian ya, Kita pengennya iya. kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang masih ragu-ragu buat gabung sepatu roda, kita nggak mandang umur ya. Jadi gabung aja dulu atau tanya-tanya dulu. Jadi
nggak bingung lagi ya, nggak bingung lagi. Jadi bisa join. Jadi pengennya sih rame. Betul. Tapi untuk terkait fasilitas nih, sekarang Kak, gimana harapannya ke depan untuk pemerintah? Semoga jalanan Palembang itu khususnya aspalnya ya jangan ada yang berlubang ya. Licin Jadi kita terus ya. nyungsep. Terama untuk teman-teman Iya. dari Iya, iya. Kalau banyak lubang nyungsep gitu. Iya, oke. betul. Luar Baik. biasa, ada sangat inspirasi Wow, hari ini Cik luar Edi. biasa nih, Cik Bintang Ahmad hari tamunya, ini. semoga pemirsa di rumah juga tertarik ini untuk gabung dan juga menjadi member dari Kapan Rolling ataupun juga tadi apa Kak ininya? Dari PIS PIS Academy. Academy. Oke, baik. Dan yang pasti memang obrolan kita 1 jam ini sangat bermanfaat Nian, Cik Ahmad. terasa ya? Iya, dan yang pasti kami ucapkan terima kasih Terima kasih. untuk yang sudah hadir hari ini. Betul. Kapan-kapan kita bagi ngobrol lagi. Ngobrol lagi. Itu dia. Dan juga terima kasih untuk pemirsa PAL TV yang sudah nyaksi ke acara kita selama 1 jam ke belakang dan semoga menginspirasi dan tentunya besok bakal ketemu lagi di Halo Palembang lainnya dengan tema yang berbeda juga dan narasumber yang berbeda juga. Ya. Dan jangan lupa tentunya saksi ke Halo Palembang setiap harinya dari hari Senin sampai dengan Minggu jam 9 sampai jam 10 cuma di PAL TV yang punya kita. Aku Cik Edi. Dan aku Syama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Kak. Sama-sama. Kecil-kecil rasanya marah masuk ke mulut matanya baca metu lewat masih ditelan kecil keras sudah biasa asak baik iwaknya terasa digoreng pakai minyak kelapa jadi nambah lemak rasanya pempelen jeroi pempelen jer. Acara ini dipersembahkan oleh